Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengacara Farhad Abbas bergabung dengan tim kuasa hukum mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, yaitu Saka Tatal. Ya, Farhad Abbas akan mendampingi Saka untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun upaya peninjauan kembali dinilai bisa berbalik memberikan konsekuensi hukum kepada Saka Tatal. Pengacara Farhad Abbas mengunjungi kediaman mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Farhad untuk bergabung dengan tim kuasa hukum Saka Tatal. Farhad siap mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk memulihkan nama baik Saka Tatal. Bener nggak kamu nggak ngelakuin? Sok, berani sumpah nggak? Saka berani, sumpah saat ini juga berani. Sumpah apapun juga Saka berani. Saka ini udah menjalani dan sebenarnya udah nggak ada masalah hukum. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan nama baik, pemulihan harkat martabatnya adalah melalui peninjauan kembali. Saka, malam ini Bang Krisnamurti, Advokat Jakarta, saya Farhad Abbas, Advokat Jakarta, dan teman-teman semua bersama dengan Ibu Titin akan membela kamu untuk memulihkan kembali hak kamu. Karena pihak kepolisian menyatakan 3 nama DPO yang dituduh yang dalam persidangan menjadi bagian daripada skenario pembunuhan tersebut tidak hilang gitu. Mantan Kabareskrim Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi menilai dalam upaya peninjauan kembali perlu bukti baru. Hal ini untuk membuktikan kesalahan dalam keputusan pengadilan. Ini harus bisa dibuktikan apakah keputusan hakim itu cacat atau tidak. Kalau memang cacat, tentunya harus ada rehabilitasi kalau diterima. Dan tentunya ini akan berpengaruh kepada terpidana yang lainnya, karena kan mereka bersama-sama ya untuk dikenakan ininya. Saya kira itu yang harus ada novumnya ya. Nah, kita tunggu saja, pasti novum itu kan Mas Farhad dengan teman-teman itu sudah menyiapkan, dan tentu proses PK ini akan menentukan apakah Saka nanti bisa kena ya, yang tadi saya sampaikan. Konsekuensinya menyebarkan berita bohong ya, ataupun membuat pencemaran nama baik melalui media. Nah, ini tentunya juga dari pihak penyidik pun pasti akan mempertimbangkan hal ini. Demikian. Saka Tatal dipanggil oleh Polda Jawa Barat pada Selasa esok. Kuasa hukum juga mempermasalahkan hilangnya 2 orang dalam daftar buron kasus Vina Eki. Itu berkaitan dengan DPO-nya Peggy. Sebetulnya dari awal juga saya sih masalah DPO, walaupun nama DPO itu tercantum loh di putusan pengadilan di halaman 126, 127 itu menimbangnya ada, kemudian mengadili nama DPO itu dicantumkan di halaman 134. Nah, tiba-tiba menghilang yang 2-nya dengan alasan fiktif. Kalau misalnya DPO aja fiktif, bagaimana dengan peristiwa sebetulnya yang terjadi? Apakah betul sedramatisir itu? Ito Sumardi menyoroti pernyataan Saka Tatal yang disebut tidak mengenal 3 orang DPO yang dirilis polisi. Sini kan disebutkan bahwa kalau DPO itu dinyatakan fiktif, berarti Saka juga tidak terkait. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Saka di dalam persidangan itu mengatakan mengenal dengan 2 DPO itu? Karena saya setahu saya yang bersangkutan tidak mengatakan mengenal. Kemudian yang ketiga, Mbak, bahwa saat ini kan berbagai media ini Saka menyampaikan hal-hal yang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Ya, apabila tidak bisa dikuatkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka yang bersangkutan bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 273 ataupun pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 KUHP. Saka Tatal ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Eki saat masih di bawah umur pada tahun 2016 silam. Saka divonis 8 tahun penjara dan bebas pada tahun 2020 setelah menjalani hukuman selama 4 tahun karena mendapatkan remisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.